Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rian Bainuri. Saya dari kelas 4 IF2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supply chain management di PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Tentunya kita sudah mengenal produk ini atau mengenal brand ini dari produk-produk yang mereka jual seperti di warung-warung atau di supermarket dan minimarket di sekitar kita. Dan salah satu produknya misalkan kacang atom, wafer, dan lain sebagainya. Mereka sudah menerapkan SCM ini tentunya untuk membuat mereka mengatur dan mengelola segala hal mengenai rantai pasokan mereka akan lebih menjadi efisien dan efektif. Sebelum kita membahas SCM mereka, lebih alangkah baiknya kita mengenal histori singkat mereka ya. Jadi perusahaan ini merupakan Garuda Food Group yang awalnya dari PT Tudung. Mereka didirikan di daerah Pati, Jawa Tengah pada tahun 1958 dan bergerak di bisnis pembuatan tepung tapioka. Kemudian pada tahun 79, PT Tudung berubah nama menjadi PT Tudung Putra Jaya dengan pendirinya yaitu Pak Darmo Putra. Beliau adalah pejuang yang memilih menekuni dunia usaha atau dunia bisnis setelah bangsa Indonesia ini merdeka. Dan Garuda Food ini bergerak di pembuatan makanan minuman yang di bawah kelompok usaha Tudung Group ini. Sebelum kita membahas SCM mereka, tentunya lebih baiknya kita mengenai atau memahami apa sih SCM itu. SCM adalah Supply Chain Management, yaitu merupakan integrasi dari aktivitas memperoleh material dan jasa. Kemudian, manufaktur akan merubah material dan jasa tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan akan didistribusikan ke konsumen. Jadi pada perusahaan SCM ini merupakan sebuah aktivitas dari aktivitas awal produksi sampai akhir produksi itu seperti apa, akan dikelola dan akan direncanakan seperti apa. Jadi SCM ini sebuah alat yang sangat bagus untuk menentukan misalkan pengirimannya harus kemana, kapan harus dikirim, dan jumlah yang harus diproduksi itu sebanyak apa, seperti itu. Dan tujuan dari SCM ini tentunya itu untuk menyelaraskan antara permintaan dari konsumen dan penawaran secara efektif dan efisien. Baik, kita akan masuk ke SCM dari PT Garuda Food ini. Yang pertama, kita lihat dari aliran materialnya ya. PT Garuda Food, kita misalkan ambil contoh, mereka akan membuat atau memproduksi kacang atom. Tentunya sebelum mereka memproduksi, mereka membutuhkan bahan baku. Dan bahan baku itu dimiliki oleh supplier atau perusahaan atau pihak lain. Maka dari itu, PT Garuda Food akan membeli supply dari pihak lain. Misalkan suplai kacang tanah. Dan kacang tanah kan tidak cukup. Mereka harus memberikan bumbu untuk membuat kacang atom tersebut. Maka mereka membeli bahan tambahan makanan seperti garam, penyedap, dan lain sebagainya. Dan apakah si kacang tersebut hanya dibiarkan begitu saja? Tentunya harus ada pengemasan atau pengepakan. Jadi mereka membeli bahan untuk dijadikan pengemasan dari si produk tersebut. Setelah bahan baku terkumpul dan siap untuk diproduksi, maka pabrik akan melakukan produksi.
yang dimana langkah-langkahnya secara umumnya seperti ini, yaitu dari washing cooking, yaitu pembersihan material-material, kemudian drying, pengeringan, kemudian gravity separator, pemisahan, kemudian sortir, menyortir produk, kemudian roasting, pemanasan, kemudian packaging bahan-bahan atau packaging produk, dan kemudian akan disimpan di gudang pengiriman. Setelah proses tersebut terjadi atau sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya ya, si produk tersebut akan didistribusikan ke bagian distribution ya. Jadi mereka tidak mengirimkan langsung gitu. Jadi mereka membutuhkan bagian distribusi untuk mengirimkan produk mereka. Kemudian dari distribution akan dikirimkan ke retail outlet yang ada di seluruh Indonesia. Bisa ke supermarket, minimarket, dan bahkan warung-warung yang sering kita jumpai atau yang ada di sekitar kita. Dan retail tersebut akan menyediakan dan menjualnya kepada kita sebagai customer. Ini merupakan aliran bahan atau aliran material maksud saya dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Secara umumnya seperti ini, mungkin akan ada lebih banyak material yang lain. Jadi yang saya sebutkan hanya sebagian kecilnya. Tapi untuk secara umumnya seperti inilah proses aliran material di PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aliran informasinya. Terus tentunya PT Garuda Food memesan material tersebut tidak hanya harus memberikan informasi kepada supplier bahwa pabrik membutuhkan sebuah supply. Jadi misalkan untuk produksi ini membutuhkan supplier atau membutuhkan supply A, B, C. Jadi mereka memberikan informasi mengenai purchase order dan material stok untuk kebutuhan mereka, dan dari supplier akan memberikan production capacity kepada material atau manufaktur bahwa mereka memesan sesuai dengan purchase ordernya. Kemudian dari manufaktur mereka akan memberikan jadwal pengiriman kepada distribution, bahwa distribution harus mengirimkan barang pada waktu sekian, lokasinya di mana, dan jumlah berapa, dan spesifikasi produknya seperti apa. Dan distribution akan memberikan informasi sales kepada manufaktur seperti shipping capacity, lokasi depotnya, kemudian pemberitahuan kayak seperti itu. Jadi mereka saling terhubung dan saling memberikan informasi. Kemudian distribution tersebut akan mengirimkan informasi juga kepada retail outlet mengenai informasi sales, yaitu shipping capacity, delivery time. Jadi mereka memberikan informasi akan pengiriman pada waktu sekian, dan lokasinya akan diberikan di mana gitu, dan promosi seperti itu. Nah, retail outlet juga akan memberikan informasi kepada distribution, yaitu dari status inventory mereka sudah sebanyak apa, kemudian rencana ordernya apa saja, dan quality produk informationnya seperti apa, seperti itu. Jadi mereka saling memberikan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya dengan informasi ini merupakan salah satu hal yang paling penting, karena kalau tidak ada informasi, produksi atau manufaktur ini tidak akan berjalan sesuai dengan kenyataan seperti ini, kenyataannya gitu. Kemudian ada finance flow. Jadi
di sini ada aliran keuangan dari produksi ini. Jadi manufaktur akan melakukan payment atau kredit kepada supplier. Jadi mereka membayar supply, kemudian si supply akan memberikan payment terms dan invoice kepada manufaktur. Dan customer akan melakukan pembayaran kepada retail outlet, dan retail outlet akan memberikan faktur karena si customer sudah membeli produk dari PT Garuda Food tersebut. Dan retail outlet akan membayar karena kepada distribution karena mereka membutuhkan stok untuk memenuhi stok produk mereka di retail mereka. Dan distribution akan mengingat produk dan memberikan list order sesuai dengan yang sesuai dipesan oleh retail outlet. Dan di sini adalah hubungan antara aktor dari bisnis tersebut. Dan ada dua aliran yang membagi mereka ya. Yang pertama itu upstream. Jadi upstream ini merupakan cakupannya yaitu dari supplier first tier tingkat pertama dari organisasi, dari misalkan termasuk manufaktur, supplier. Jadi mereka adalah kelompok dari upstream yang sudah terjalin relasi sebelumnya. Kemudian ada downstream. Downstream ini memiliki cakupan retail outlet dan customer karena sesuai kebutuhan dari customer itu sendiri. Jadi di sini adalah sebuah hubungan dari setiap aktor dan di pembagian setiap aliran-alirannya. Kemudian hubungannya dengan business intelligence itu apa sih untuk SCM ini? Jadi hubungannya itu memungkinkan perusahaan untuk bisa memaksimalkan dan mengontrol kegiatan SCM mereka secara efisien dan efektif, karena hal tersebut bisa dibantu dengan teknologi yang memiliki kecerdasan dalam membantu membuat keputusan bisnis dan promosi strategi yang ada di perusahaan mereka. Dan salah satu fungsinya itu yaitu untuk bisa bersaing dengan kompetitor dan memenangkan persaingan di pasaran. Seperti itu. Sekian, terima kasih nih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.